Sebenarnya yang paling penting itu bagi saya leadership sih. Pengalaman di leadership. Artinya ketika kita setiap Nah ini ada istilah baru nih Bang ya. Mungkin nggak tahu nih zaman Bang Ridwan dulu pernah dengar atau enggak. Cuman saya pernah dengar tapi istilahnya agak beda. Kalau anak-anak di Balikpapan itu bilangnya ambis. Pernah dengar gak tuh Bang? Belum Istilah pernah. ambis, kata ambis. belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya? Jadi ambis itu kalau yang dari saya pahami juga ambis itu adalah kepanjangan atau kependekan dari sebenarnya kata ambisius gitu. Orang-orang yang ambisius. Jangan-jangan tuh bahasa anak Kalimantan kali. Kayaknya sih bahasa anak Kalimantan sendiri. Saya selama di Jogja belum pernah dengar bahasa itu, atau memang saya kurang gaul, saya juga kurang ngerti. Atau mungkin ada tapi bahasanya beda kali Bang ya. Iya mungkin. Bisa jadi ya. Nah, kalau saya dulu pernah dengar istilah yang serupa, tapi waktu saya baru pertama kali kuliah di Samarinda. Istilahnya itu kita bilangnya teman-teman tuh bureng, buru ranking. Gitu. Jadi orang-orang ambis, orang-orang bureng ini adalah orang-orang yang kayak dia tuh rutinitasnya cuman kelas kampus. Iya, atau kupu-kupu ya bahasanya. Kuliah pulang gitu kan. Atau kalau di sekolah ya cuma sekolah belajar terus dari pagi sampai siang, terus sore lanjut les, malam ada jadwal les lagi barangkali gitu kan, terus habis itu ngerjain PR, besok gitu lagi rutinitasnya gitu. Nah kalau melihat fenomena ini nih Bang, menurut Bang Ridwan sendiri gimana? Ini kan kayaknya agak apa ya, bertentangan bertolak belakang sama organisasi. Ya sebenarnya tuh juga bagian dari pilihan hidup juga sih. Sebenarnya juga kita nggak bisa pungkiri memang sekarang itu tertantang anak mahasiswa itu bisa cepat lulus gitu, 3,5 atau 3 tahun atau 3,5 tahun aja sudah bisa lulus, walaupun normal 4 tahun ya. Tapi terkadang mereka bagaimana mengejar bisa lulus, bisa cepat kerja gitu kan. Itu memang pilihan. Tapi sebenarnya memang ketika pun tidak tertarik dengan organisasi, ya padahal masa mahasiswa itu kesempatan sebenarnya untuk mengupgrade diri gitu loh. Karena memang ilmu itu nggak hanya dari kampus saja, nggak hanya dari kita pelajari akademik saja gitu. Yang lebih penting sebenarnya pengalaman. Kalau memang dia tidak memilih untuk berorganisasi di kampus, ya paling nggak dia coba cari pekerjaan sampingan lah bahasanya gitu. Ya magang ke part-time sebenarnya itu lebih menarik. Karena apa? Karena ini intinya sekarang kan soft skillnya yang dibentuk itu, pengalamannya dan kemampuan dia, yaitu dia seperti soal leadership, soal kemampuan dia bagaimana berkomunikasi dan bersosial gitu. Karena ya kantor-kantor sekarang kan pasti dia melihat nggak hanya menilai dari nilainya saja gitu loh. Memang sih nilai diperhatikan, nilai ini IPK-nya bagus nih direkrut, tapi nanti ketahuan ketika diwawancara. Nah di wawancara nanti ketahuan tipikal seperti apa. Orang cuma kerjanya tadi bahasanya apa ya, ambis ya, cuma kerjanya kuliah kos gitu ya, kuliah pulang cenderung akan berpengaruh nanti ketika dia berhadapan di dunia kerja. Nanti ketika diwawancara bakal sulit tuh. Beda dengan orang yang punya pengalaman organisasi, yang bersosialnya bagus gitu ya, banyak aktivitas. Itu nanti beda ketika nanti di diwawancara karakter kelihatan gitu. Kenapa saya bilang gini, guys? Saya juga sering wawancara karyawan gitu. Saya punya usaha, jadi kadang dari wawancara itu bisa melihat orangnya ngomongnya nggak bagus, ini ngomongnya lancar, ini bisa kelihatan sih. Walaupun itu pengetahuan itu lebih dari pengalaman, bisa melihat karakter orang gitu ya. Soft skill. Ya paling penting ya sebenarnya ke organisasi mahasiswa lah. Ataupun kalau memang dia nggak mau organisasi, ya coba-coba cari part-time, yang magang kerja. Itu kan artinya selain menambah uang jajan dia juga, atau tidak bisa membantu keuangan orang tua kan gitu. Betul. Pokoknya gitu ya. Jadi lebih kepada soft skill gitu kan. Karena soft skill yang itu nggak cuma kita dapat waktu kuliah. Bahkan nggak ada deh kayaknya soft skill kuliah, karena kan cuma ya datang duduk dengerin gitu kan, habis itu dapat tugas kerjain gitu itu rutinitasnya gitu kan ya. Oke, mantap. Nah nih terus tadi Bang Ridwan lulus semasa 2005 ya, 2005. Terus habis itu lanjut kuliah di mana Bang? Saya di Jogja. Di Jogja? Di Universitas Islam Indonesia, UII. Di UII Jogja. Oke. Di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Menarik nih. Tadi kita nggak mau bahas terlalu jauh di situ nih. Saya dapat sebuah artikel nih yang menurut saya juga menarik waktu saya baca-baca gitu kan. Karena kan tadi Bang Ridwan sempat menyindir sedikit, sempat nyinggung sedikit gitu kan, kalau sekarang juga punya usaha gitu kan. Nah usahanya kan meracik kopi, benar ya, nama usahanya kan meracik kopi. Nah dalam sebuah artikel itu saya dapat sebuah artikel nih dari koran ya, kayaknya koran Tribun Kaltim kalau nggak salah namanya, dan di situ ada sebuah highlight gitu ya, yang saya coba garis bawahin.
kalau dulu Bang Ridwan itu sempat kayak ada dilema tuh, ya kan, antara Baca di mana? kerja di Tribun. Oh, maksudnya di saya deh kayaknya. Tribun ngeliput saya gitu. Bener kayak gitu. Jadi di situ ada redaksi yang apa ya? Menurut saya menarik gitu kan. Buat Bang Ridwan yang kemudian cukup lama di Jogja gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba sempat dilema antara stay di Jogja atau kembali ke Balikpapan. Oh iya. Ya bener Bang ya. Ada cerita itu kan. Itu gimana tuh Bang ceritanya sebenarnya, dan sampai akhirnya memilih untuk tinggal di Balikpapan gitu sampai sekarang. Saya juga nggak tahu kenapa cerita itu dimut ya. Pasti waktu itu memang reporter wartawan tuh sebenarnya cuma cerita coklat doang gitu, tapi ternyata dicatat sama dia. Ternyata dimasukin ke berita. Padahal cuma cerita ngomong-ngomong bebas doang gitu loh. Gitu. Memang pinter deh wartawannya. Ya memang waktu itu Project Kopi sempat diliput ya, udah lama sih itu, nggak salah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu diliput Tribun. Liput ya, salah satu pertanyaannya mungkin kalau nggak salah ya seputar kenapa memilih buka usaha kopi itu ya. Saya juga memang pernah ngalamin fase dilema ketika pasca lulus kuliah. Jadi salah satu dilemanya adalah orang tua pinginnya di mana-mana pasti anaknya disuruh kerja jadi karyawan, ya kan. Apalagi saya kampus ekonomi, jurusan manajemen. Orang tua itu sudah membayangkan saya bakal duduk di meja depan komputer pakai dasi gitu loh. Usaha gitu ya. Kayak bukan kayak jadi pegawai kantoran. Pegawai kantoran. Ibu saya itu kan cita-cita saya kerja di bank sebenarnya. Jadi bankir, karena memang kuliah di kampus ekonomi, pasti orang tua mikirnya bakal jadi kerja di bank gitu kan. Dan memang teman-teman saya di kuliah rata-rata pada kerja di bank sih, memang ada ke situ gitu loh. Dilemanya saya ke situ. Hanya saja ya saya ketika saya menjelang lulus saya udah berkaca diri lah bahasanya. Saya nggak tertarik di dunia seperti ituan gitu loh. Saya nggak tertarik di dunia perbankan, apalagi dunia keuangan gitu, nggak tertarik sama sekali. Dilepas persoalan perdebatan halal haram soal perbankan ya, walaupun memang ada yang berpendapat bank syariah itu masih dipersilakan, tapi walaupun juga ada yang diharamkan gitu ya. Ya saya walaupun di bank syariah pun saya juga nggak tertarik waktu itu gitu, berkarir di bank. Nah dilemanya sampai akhirnya saya ya terjebak di Jogja. Setelah lulus itu saya di dunia literasi, kerja di penerbitan buku. Karena memang itu memang terbentuk juga karena pergaulan. Saya juga sedang membaca buku, juga mengelola majalah kampus waktu itu gitu kan. Senang di dunia literasi, ya kadernya memang akhirnya memilih di penerbitan buku gitu. Nah di Jogja penerbit buku tuh saya ada 6 tahun kerja di sana. Mungkin kalau ada yang pernah dengar Promedia, penerbit Promedia, Satarima Villa. Tahu. Promedia saya 6 tahun di situ, yang beralamat di Jalan Jogokarian ya, pas depannya Masjid Jogokarian. Nah, saya 6 tahun di situ setelah lulus kuliah. Nah dari pengalaman itu ya saya akhirnya terlibat di dunia literasi gitu, dunia perbukuan dan segala macam, sampai akhirnya tahun 2015 atau 2014 saya tuh disuruh pulang sama orang tua, sering sama ibu, karena memang waktu itu saya memang belum nikah. Jadi sampai umur 27-28 saya memang belum nikah gitu loh. Dan orang tua ngerasa saya di sana tuh di Jogja kasihan sendirian. Ya saya ngalamin ketika sakit ya gak ada yang rawat gitu kan. Tapi emang gak ada keluarga Bang ya di Jogja, bener-bener sendirian. Ada keluarga cuman ya bukan keluarga dekat gitu loh, maksudnya ya keluarga jauh. Itu pun juga ya, akhirnya kalaupun saya ada masalah juga saya harus ngurusin sendirian kan gitu. Ya kayak orang tua gak tega aja gitu kan. Disuruh pulang dari tahun 2015 saya disuruh pulang sebenarnya. Disuruh kerja lah di Balikpapan gitu. Cuman saya pikir saya tuh ya itu dia, karena terbentuk idealisme dari sekolah. Saya tuh berpikir gimana caranya supaya tidak bekerja. Kalaupun bekerja saya pengen bekerja yang sesuai dengan bakat saya, kesenangan saya gitu. Ya kan, artinya ketika bagaimana ketika kita mencari penghidupan tuh ya sesuai dengan selera saya, passion saya gitu loh, kesenangan saya. Dan saya selalu mencari kesenangan saya di mana. Ya selama ini saya senang di dunia literasi, dunia tulis menulis. Sampai saya juga sering ngirim tulisan ke beberapa media online gitu kan. Nah senang di dunia situ, yang akhirnya ketika harus pulang ke Balikpapan saya tidak menemukan dunianya di Balikpapan. Nggak ada di Balikpapan, nggak ada. Dunia literasi di Balikpapan tuh belum terlihat gitu loh. Tidak kelihatan. Apalagi ketika saya berpikir ingin penerbitan atau toko buku di Balikpapan, kayaknya pasarnya tidak ada gitu loh di Balikpapan. Saya melihatnya seperti itu. Beda dengan di Jogja. Jogja itu kan memang tingkat literasinya tinggi. Komunitas penulisnya juga banyak. Dan juga sering pameran buku juga ada. Artinya akses untuk dunia buku
Lebih cukup terbuka dekat, ya, lebih terbuka lah dibanding Balikpapan. Nah ketika diajak pulang, saya selalu berpikir saya bisa hidup di Balikpapan dengan karakter saya seperti ini gitu loh. Nah dari situlah saya mengalami proses dilema ya. Satu sisi memang saya memang harus pulang, satu sisi gitu kan, namanya orang tua juga kan, dan juga memang waktu itu juga belum nikah gitu, belum ketemu jodohnya di Jogja. Tapi satu sisi ya passion saya nggak ada di Balikpapan, saya seperti apa. Nah di situ akhirnya di situ bahasanya kayak saya berusaha mencari saya ini bisanya apa gitu, apa yang bisa saya lakukan. Misalnya kalau pulang ke Balikpapan sama mau buka usaha apa yang prospektif di sana yang bisa saya lakukan. Saya pelajari banget itu potensi saya dicari. Yang saya dapat adalah potensi saya, pengalaman organisasi itu yang saya dapat tuh. Saya menganggap diri saya punya kemampuan leadership, saya punya basic manajemen, apalagi kuliah juga di manajemen, punya basic di situ. Apa yang bisa saya bangun di Balikpapan gitu loh. Hanya saja saya bingung apa produknya ketika ingin buka usaha. Di situ saya prosesnya panjang, berdoa sampai akhirnya ada masa dimana kalau nggak salah tahun 2015 sama tahun 2016 itu memang di Jogja itu lagi ramai-ramai kedai kopi, lagi berjamur sana kedai kopi. Nggak hanya di Jogja, di Jakarta, di Bandung, bahkan di Malang. Di Malang tuh di mana-mana kedai kopi berjamuran, kedai kopi dari kelas kecil, lagi kelas kecil sampai kelas mewah itu semua banyak, sampai di gang-gang rumah itu juga hadir kedai kopi. Nah itu tahun 2015-2016 ya, di Jawa itu sudah mulai berkembang. Nah saya akhirnya juga terjebur di dunia itu gitu loh, sering nongkrong lah bahasanya gitu loh, sering kedai kopi, sering berinteraksi juga sama baristanya di sana gitu, tanya-tanya gitu loh. Situ saya menemukan sesuatu yang baru gitu loh. Ternyata dunia kopi kok menarik ya, menarik dipelajarin, menarik, sesuatu yang wah gitu loh, menarik dan asik gitu loh bahasanya. Dan karena apa asiknya, selain dia memang dunia dekat dengan dunia literasi, kopi itu kan dekat dunia literasi, dia juga dekat dengan dunia seni gitu loh, karena meracik kopi itu ada seninya gitu loh. Kenapa memilihnya kopi coba? Kan maksudnya kan kalau kita mau ngobrolin misalkan segmennya adalah anak-anak nongkrong ya kan, kenapa kemudian memilihnya kopi gitu? Kenapa nggak misalkan kayak cuman cemil-cemilan aja kah, atau mungkin jualan apa ya, susu dingin gitu? Nah itu seperti yang saya di awal tadi itu ya, berproses pencarian sebenarnya. Jadi saya ini bisanya apa gitu, saya ini kemampuannya apa gitu. Nah entah kenapa dalam basic nongkrong dalam pertanyaan pencarian itu saya langsung ditemukan aktivitas ke kedai kopi itu gitu, sering ke kedai kopi. Nah sering merhatiin gitu loh, sering bertanya, akhirnya belajar. Dari situ saya punya pengetahuan yang baru dan saya kayak merasa tertarik nih di dunia kopi. Dan saya kayak karena aktivitas saya sering kedai kopi, sering berinteraksi dengan baristanya, bahkan kedai kopi yang sudah saya kenal banget, saya mengajukan diri, saya nyeduh sendiri, bikin kopi sendiri gitu. Bikin sendiri? Bikin sendiri, saya ngurusuin barnya lah, barang mereka tuh loh, bikin kopi sendiri sambil tanya-tanya, sampai akhir saya beli alat seduh sendiri, saya belajar sendiri gitu, belajar sendiri. Dulu masih di kos saya di Jogja ya, saya beli alat kopi, saya nyeduh di kos itu alat sendiri untuk latihan. Nah dari situ kan saya ngerasa saya sudah bisa, udah ahli nih, saya sudah merasa udah bisa buat bikin sendiri, kopi. Nah keahlian ini kenapa nggak jadikan sumber penghasilan saja gitu kan? Ya udah akhirnya saya pulang, ya saya buka kedai kopi gitu, dari apa yang saya ketahui gitu. Ya artinya apa ya, rezeki itu bisa muncul dari pengetahuan kita, keahlian kita gitu. Kalau kita merasa belum ahli di dunia tersebut, ya jangan coba-coba ambil sebelum kita merasa ahli di situ gitu. Terkadang kan orang kan yang penting kerja lah, yang penting dapat duit, tapi kita nggak, belum tentu ahli di situ gitu kan. Kadang bisa pengaruh juga nanti ke kinerja dia gitu. Bisa jadi bosanan, bisa jadi bosanan, cepat resign. Misalnya kita ngerasa jagoin di fotografi, jagoinnya di video, ya kenapa nggak coba fotografi dan ini video jadi penghasilan gitu kan? Gitu video kah, atau cari apa gitu, pasangan misalnya ini. Itu kan terkadang setiap orang beda-beda, dia ininya apa sih, passionnya dia, senangnya apa yang bisa jadi sumber rezekinya dia gitu. Tadi kan kalau Bang Ridwan kan dapat pengalaman apa sih bahasanya, ngebuat kopi ya, ngeraciknya itu kan apa sih istilahnya? Yang meracik kopi, ngebar barista. Apa namanya, barista ya kan, jadi seorang barista gitu kan. Nah, terus apa namanya, kalau itu kan Bang Ridwan berarti belajar sendiri dong? Ya, atau belajar sendiri. Nah kalau misalkan nih Bang, ada anak-anak semansa gitu kan, ya kita ngomong semansa aja deh, anak-anak semansa yang pengen
jadi seorang barista gitu kan, atau paling nggak dia sekarang udah punya nih gitu kemampuan itu gitu, ngolah kopi sendiri gitu kan. Habis itu kira-kira Bang Ridwan ada saran gak sih kayak misalkan habis lulus SMA mereka kemana gitu ngambilnya, atau mungkin harus datang ke meracik kopi misalkan untuk magang gitu kan, belajar sendiri untuk memperdalam soft skill mereka tadi misalkan gitu. Sebenarnya bisa aja, itu tinggal tergantung. Saya juga orang tua ya, tergantung anak SMA sekarang itu mereka pada berpikir kuliah atau berpikir kerja. Itu dia. Itu dia sekarang. Karena beda kalau zaman saya dulu ya, lulus SMA itu berpikirnya pengen lanjut, entah dia mau kuliah atau apa, jarang berpikir kerja ya. Nah, atau kalau sekarang trennya mungkin bisa jadi berbeda ya. Tapi kalau saya lihat memang anak-anak SMA sekarang kayak ngerasa zaman makin susah ya gitu ya. Lihat ekonomi semakin berat. Ya bisa jadi tren sekarang berpikirnya kerja, nggak kuliah dulu gitu ya. Nah, kalau kita mau berpikir kerja, itu bisa menjadi solusi sebenarnya. Tertariknya di dunia kopi, benar tertarik di dunia kopi sebenarnya minimal bukan soal seduhnya, minumnya dulu. Tertariknya minum kopi, misalnya kopi arabica, kopi hitam tanpa gula yang kita sajikan, meracik kopi diminum, dia gimana tertarik. Memang rasanya pahit tapi nggak pahit-pahit banget ya, pahit asam kemas manisan. Ada manis alaminya di situ. Nah, dia kalau minum kopi sudah tertarik, nanti biasanya saya tertarik untuk ngajarin. Saya awal-awal untuk rekrut karyawan dari situ. Kebanyakan karyawan saya rekrut pelanggan sendiri sebenarnya, anak-anak mahasiswa yang sering nongkrong ya saya kenalin minum kopi kayak gitu, dia rasa suka gitu. Ada tanya-tanya, saya ajarin. Begitu saya lagi cari karyawan, dia ngajukan diri, sudah saya rekrut ya. Udah tahu kan. Udah tahu. Jadi beberapa memang saya rekrut karyawan dari mahasiswa yang mahasiswa Balikpapan yang memang ya dia butuh sampingan lah bahasanya gitu. Dan dia sudah sering meracik kopi dan sudah bisa ngopi gitu, saya ajarin mau kerja gitu. Kayak gitu. Yang penting tertarik sama kopi. Iya, tertarik dulu sama kopinya, tertarik minum kopinya, tertarik ada interesting di dunia perkopian. Nanti masalah skill nyeduh itu gampang lah, bisa terbentuknya sendirinya gitu. Tapi kalau untuk sekolah barista kayaknya belum ada Bang ya kalau di Indonesia ya. Udah banyak. Kalau sekolah barista sudah banyak nih. Kebanyakan sih di Jawa sih memang. Di Jawa. Nah, itu berarti ada dong ya? Ada. Itu kebanyakan rata-rata sih antara 1 sampai 5 jutaan lah kalau mau sekolah barista tuh ada ininya. Per semester gitu-gitu. Atau per tahun? Berapa kali pertemuan misalnya? Pertemuan aja. Antara 3 kali pertemuan sampai 8 kali pertemuan, tergantung ininya. Tergantung kurikulumnya gitu. Nah, meracik kopi sebenarnya memang ada rencana ingin buat sekolah barista, sekolah meracik kopi kita ada rencana, cuman saya belum tahu kapan eksekusinya karena ini lagi ada pandemi nih kan. Waktu ngincar sih tahun ini sebenarnya kita buka, cuman karena ada pandemi ini ya mungkin terundur juga ya. Ada rencana minimal saya sebenarnya saya saran sih ke teman-teman yang baru lulus SMA ya minimal, karena untuk menambah tenaga kerja di bidang barista itu yang masih sedikit di Balikpapan. Iya betul. Masih sedikit banget sih soalnya. Karena itu menjadi profesi baru gitu loh, dan bakal menjadi profesi yang banyak dicari ke depan karena semakin menyangkut di kopi kan pasti profesi barista bakal banyak dicari. Jadi semakin besar di Balikpapan. Iya, itu pekerjaannya bisa disambi ketika masih kuliah gitu loh. Jadi kuliah nggak mau organisasi ya silakan cari pekerjaan yang bisa di barista. Gitu. Oke, mantap. Nah jadi ternyata ada gitu ya sekolah untuk barista, dan buat teman-teman lulusan Semangsa gitu kan yang pengen mungkin lanjut kuliahnya atau mungkin lanjut belajar gitu ya, memperdalam ilmunya tentang barista, membuat kopi dan segala macamnya, itu boleh mampir berarti ke kedai-kedai kopi atau tadi ke sekolah barista itu tadi gitu Bang ya, buat belajar. Ya banyak sih untuk belajarnya banyak sih sebenarnya. Kalau saya pribadi memang caranya dulu sering nongkrong ke kedai kopi, tanya-tanya baristanya gimana gini. Saya tanya segala macam, ya mereka terbuka, dapat pengetahuan, ya ditambah juga rajin buka YouTube sebenarnya. YouTube tuh banyak tutorialnya. Tutorial aja tuh, tutorial buka kopi, bisnis kopi itu banyak di YouTube tuh. Kalau mau belajar, buka aja banyak. Iya, sekarang gampang banget lah ya. Iya, artinya kalau kita merasa nggak punya uang untuk kursus barista kan bisa kursus barista mahal-mahal ya. Di Jawa itu bisa sampai 5 jutaan sampai 10 jutaan. Kalau kita punya uang ya otodidak saja gitu loh. Yang penting punya alat dulu ya berarti Bang. Ya nggak bisa punya alat. Ya bisa aja dia berinteraksi sama barista di kedai kopi, kenalan sama barista di kedai kopi, tanya-tanya. Kalau dia udah merasa atau dia
pingin nyoba nyeduh sendiri, minta ajarin baristanya nyeduh juga bisa gitu. Atau itu dia tadi buka Google, YouTube tuh banyak tutorialnya kalau dia tertarik di dunia itu. Biasanya kalau orang sudah tertarik pada sesuatu pasti cepat belajarnya kok. Iya benar. Karena ngerasa itu passionnya dia. Nah, dan kalau dia punya ngerasa daya passion, tarik di situ. daya tarik di situ pasti cepat belajarnya. Benar benar. Saya pengalaman di situ, saya juga tertarik di dunia kopi walaupun saya dulu belum bisa nyeduh kopi, kok menarik kopi ya. Sudah otomatis saya belajar otodidak. Buka YouTube, buka Google, tanya-tanya sana sini, terbentuk sendiri akhirnya bisa jadi pengalaman terbentuk sendiri sih. Nah, nah jadi itu ya buat teman-teman semua, pokoknya kalau misalkan teman-teman pengen melanjutin studinya atau mungkin pengen memperdalam soft skill dan ilmunya tentang apapun gitu ya, yang terpenting adalah teman-teman harus yakin bahwa ya this is my passion gitu, ini adalah passion saya, ini adalah keahlian saya, dan kemudian ya membaca lingkungan gitu kan, membaca peluang peluang di pasarnya, kira-kira kalau misalkan saya ngambil kerjaan ini atau ngambil passion ini bisa nggak sih kira-kira berkembang dan seterusnya. Kalau misalkan juga nih yang tadi ya punya ketertarikan sama barista, punya ketertarikan buat ngopi-ngopi dan banyak belajar tentang kopi gitu kali Bang ya, mungkin bisa mampir-mampir tuh ntar di Meracik Kopi gitu kan. Bukannya dari kapan Bang? Jam 11 siang sampai jam 11 malam. Jam 11 siang 11 malam di hari Selasa sampai Minggu. Selasa sampai Minggu. Oke, itu buat teman-teman yang misalkan tertarik banget buat belajar kopi dan memperdalam semua hal tentang kopi, mungkin belajar buat ngebuat kopinya sekalian gitu kan, dan berinteraksi sama baristanya, sok gitu kan, langsung aja datang dan main-main ke Meracik Kopi gitu. Nah, mungkin itu aja kali Bang ya buat di pertemuan kita di sore hari ini, dan makasih banyak Bang Ridwan udah mau meluangkan waktunya buat sharing-sharing sama saya dan teman-teman semua ya, tentunya buat yang mendengarkan dan menyaksikan video ini. Mungkin kita akhiri, saya Fauzi Cahyama Ramadan dan saya Ridwan Hidayat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.